Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jurnal Pagi, masih bersama dengan Mas Doni. Nah, masih berbicara tentang posisi partai politik di pemerintahan Joko Widodo ataupun juga kabinetnya. Kalau dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, apakah dengan cukup banyaknya kegaduhan politik yang ada saat ini termasuk dualisme parpol, bisa dikatakan bahwa perpolitikan di zaman Presiden Joko Widodo ini lebih atau sangat dinamis begitu? Ya, sangat dinamis karena antara koalisi yang posisi dengan koalisi yang mendukung pemerintah itu sekarang posisinya sama kuatnya, ya. Meskipun kita tahu bahwa PAN baru saja menyeberang ke pemerintahan Jokowi begitu, tapi saya kira masih sama kuat dan tahun 2016 ini saya kira banyak isu-isu yang akan menjadi objek dari konflik politik. Ya, misalnya nanti ada calon Kapolri misalnya, kemudian ada soal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan, MEA segala macam itu saya kira akan menjadi isu-isu sentral di mana political tension akan semakin menguat di 2016. Dan ini saya kira pertama kalinya kita melihat bahwa ada kekuatan yang oposisi dan kekuatan yang pro pemerintah yang sama kuat dan akan terus bersitegang sepanjang tahun 2016 terkait isu-isu yang memang berkaitan dengan kepentingan publik. Begitu. Setidaknya mereka kemudian peduli dengan sejumlah isu-isu tersebut ketimbang tidak melakukan apa-apa begitu. Iya, karena menjadi kunci dalam politik itu adalah kan sebenarnya populisme, ya. Jadi ketika kita menolak satu kebijakan, ya, itu kan ada dua, apakah menolak ini demi kepentingan rakyat atau tidak. Kepentingan rakyat maka kita akan mendapatkan dukungan rakyat. Kalau tidak, justru kita akan diserang habis-habisan. Begitu. Ya. Seperti kasus MKD kemarin begitu kita mendukung ketua DPR akan diserang habis-habisan begitu. Tapi kalau kita menolak misalnya impor beras misalnya, itu akan mendapat dukungan dari petani begitu. Jadi saya kira ini politik yang sederhana dan memang akan menjadi salah satu indikator yang akan terus-menerus dijadikan patokan di tahun 2016 ini. Ya, apalagi Anda katakan tadi banyak isu-isu besar. Skandal Freeport pastinya masih berlanjut karena kita tahu ada pansus yang dibentuk kemudian di DPR ini akan menghambatkah proses dari penyelesaian skandal Freeport ini atau seperti apa? Ada penyelesaian justru? Ya, saya kira kalau penyelesaian politik itu akan bertele-tele, ya, dan ini pasti akan banyak kepentingan masuk, begitu. Apalagi masuk di DPR, ya, lembaga politik, ya. Yang harus segera ditindaklanjuti adalah penyelesaian hukum, gitu, ya. Artinya apakah di situ ada unsur pidana atau tidak, begitu. Nah, apa ada kerugian negara atau tidak, begitu. Artinya dan yang begitu. Dilakukan kejaksaan Iya, saat ini harus diselesaikan. itu yang saya kira harus diselesaikan, begitu. Kalau kita serahkan pada pansus, ya, saya kira ini akan panjang, begitu. Dan ya ini akan menjadi kegaduhan baru tahun 2016. Tapi bukankah kalau kemudian kejaksaan memegang peranan penting, kemudian juga ada pansus di DPR yang mulai melakukan manuvernya, akan terjadi kegaduhan yang berbeda lagi. Artinya ada dua kubu yang memperdebatkan terkait dengan skandal Freeport. Ya syukur-syukur kalau ternyata mereka satu suara, begitu Mas Doni. Ya, tapi begitu ada keputusan yang sifatnya yuridis, ya, hukum begitu terhadap kasus ini, maka saya kira DPR sebagai politik harus mengikuti itu, begitu. Ya, karena DPR ini kan nanti akan memberikan hukuman politik gitu ya terhadap satu kebijakan. Sementara ini kan betul-betul unsur pidana yang diurus begitu. Jadi saya pikir lembaga politik harus menghormati keputusan hukum yang nanti akan dibuat di kejaksaan terkait kasus Freeport ini. Baik, gitu. Masalahnya adalah akankah terselesaikan ini dengan cara hukum? Kalau kita melihat kasus skandal Freeport ini cukup rumitkah kemudian untuk bisa diselesaikan begitu, mengingat siapa yang ada di belakangnya, bahkan ketua DPR pun juga terlibat begitu. Iya, sekali lagi, maka hukum dan politik itu memang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jadi memang penyelesaian hukum ini juga perlu political support. Dan political support yang paling dibutuhkan adalah dari pemimpin tertinggi kita, yaitu presiden. Begitu. Kalau tidak ada political support dari presiden, maka ini juga tidak akan berjalan kemana-mana. Seperti apa political support yang bisa dilakukan presiden? Ya, memastikan bahwa penyelesaian hukum ini bebas dari intervensi politik begitu. Jadi ya nanti kan akan bicara bahwa ini di backing oleh ini, didukung oleh ini. Presiden mengatakan bahwa saya akan mendukung penyelesaian hukum, itu selesai begitu. Karena dia memimpin tertinggi gitu, dan itu lebih dari cukup untuk membuat aparat kejaksaan untuk bekerja habis-habisan untuk menyelesaikan persoalan itu. Mengenai kemudian cukup banyaknya atau ada beberapa nama dalam kabinet yang juga terlibat dalam atau disebut-sebutlah dalam skandal Freeport ini, bagaimana? Apakah kalau misalnya kemudian salah satu dari mereka memang benar terlibat dari hasil penyelidikan? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa political support itu termasuk keputusan tegas dari presiden kalau memang terlibat dan memang ada indikasi ke sana, ya tidak segan-segan untuk diganti begitu. Jadi presiden harus betul-betul
ya mengambil kebijakan berdasarkan apa yang berkembang di kejaksaan begitu. Kalau memang ada indikasi keterlibatan, ya, dan itu ada bukti-bukti yang cukup kuat, ya Presiden ambil kebijakan untuk mengganti yang Berarti pada bersangkutan. tahun 2016 ini skandal Freeport ini masih cukup kuat menjadi isu dan kepentingan atau tarik-menarik juga masih akan terlihat begitu ya Mas Doni ya? Iya, karena ini kan saya kira lumbung apa namanya uang yang sangat menggiurkan ya bagi siapapun yang dulu di elit politik kita begitu. Jadi saya pikir perebutan lumbung uang ini itu akan masih terus terjadi. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana memastikan bahwa Freeport itu berkontribusi ya secara signifikan terhadap perekonomian kita begitu ya, terhadap masyarakat di Papua pada khususnya. Baik, selain itu mungkin yang perlu dipastikan adalah bagaimana pemberantasan korupsi di negara kita saat ini. Dengan adanya isu revisi undang-undang, kemudian juga pimpinan KPK yang baru yang juga sempat menuai kontroversi atau banyak publik yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan terpilihnya mereka. Bagaimana Anda melihat pemberantasan korupsi di tahun 2016 ini? Ya, saya kira terkait dengan pimpinan KPK baru, ini harus ada sikap yang jelas dari pimpinan KPK baru terhadap revisi Undang-Undang KPK, begitu. Setuju atau tidak setuju. Jadi tidak boleh ada suara yang beragam di antara mereka terhadap revisi itu. Kalau mereka tegas menolak revisi itu dan KPK ditegaskan sebagai tetap sebagai extraordinary body untuk pemberantasan korupsi dengan kewenangan-kewenangan khusus yang berada di luar prosedur biasa dalam menegakkan hukum, itu saya kira akan menjadi sinyal baik untuk pemberantasan korupsi. Tapi kalau di antara pimpinan KPK sendiri masih ada perdebatan tentang itu, masih ada sikap-sikap yang berbeda, dan ini yang saya kira akan menjadi masalah gitu. Baik, tapi kembali lagi bahwa kita tahu dalam pemberantasan korupsi sendiri pemerintah juga memegang peranan penting begitu ya. Apalagi kalau kita lihat tahun 2015 kemarin ya, dukungan Presiden Joko Widodo juga atau support terhadap KPK ini juga terlihat publik melihatnya terlihat cukup lemah, apalagi ada beberapa isu-isu mungkin salah satunya penetapan Komjen Pol Budi Gunawan kemarin juga, terus juga ada kriminalisasi ketua-ketua KPK yang kemarin begitu. Nah, bagaimana Anda melihatnya tahun 2016 apakah support dari Presiden Jokowi jauh lebih maksimal? Jadi saya pikir 2015 ini Presiden Jokowi masih melihat sejauh mana kekuatan politik yang dia miliki begitu ya. 2016 saya pikir ketika beliau sudah cukup percaya diri dengan dukungan politik yang dia miliki ya, bukan sekedar dari partai politik ya, tapi juga dari masyarakat luas, dari relawan, dari kelompok-kelompok yang mendukung presiden selama ini, maka beliau saya pikir akan mengambil kebijakan yang lebih tegas ya terkait dengan pemberantasan korupsi, karena ini tidak bisa ditunda-tunda. Kita sedang berjalan kencang untuk menggenjot perekonomian, dan korupsi itu termasuk yang saya kira sangat mengganggu ya kinerja pemerintahan dalam mendukung perekonomian kita. Tapi kalau revisi Undang-Undang KPK lantas dinilai melemahkan KPK, bagaimana? Iya, makanya sikap Presiden saya kira akan kita lihat di tahun 2016 ini terhadap itu. Apakah itu akan ditarik ya atau dilanjutkan? Begitu. Karena kabarnya kemudian dari anggota DPR atau dari komisi terkait mengatakan pembahasan revisi ini sendiri juga keputusan dari Presiden. Kalau misalnya Presiden tidak memberikan petunjuk untuk melakukan pembahasan di DPR, tidak akan dilakukan begitu. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa ini tahun yang penting bagi Presiden untuk menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, terutama terhadap revisi itu. Apakah beliau setuju atau tidak? Jadi tidak bisa abu-abu gitu. Tidak bisa ya atau tidak, tapi harus ya diteruskan atau tidak gitu. Nah, saya pikir tadi saya katakan ketika Presiden sudah mulai melihat kekuatan politiknya ya, dan melihat bagaimana aspirasi masyarakat yang berkembang, ya beliau akan mengambil keputusan yang tegas mengenai itu. Jadi tidak bisa diulur-ulur lagi, karena kita nggak bisa main-main dengan pemberantasan korupsi gitu ya. Oke, baik Mas Dodi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal.